di modul dental lab. Nah, di sini surveyor itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran relatif antara dua permukaan gigi ataupun lebih dan permukaan lainnya. Nah, gunanya pengerjaan survei pada gigi tiruan sebagai lepasan ini yang pertama adalah untuk menentukan part of insertion dari gigi tiruan sebagai lepasan. Dan yang kedua adalah menentukan letak cengkram yang retentif dan estetis. Kemudian juga kita bisa mengetahui kontur jaringan lunak, sehingga pada saat nanti pemasangan gigi tiruan sebagai lepasan kita bisa menghindari terjadinya lesi pada permukaan jaringan lunak. Nah, kemudian juga kita bisa menghindarkan terjadinya gangguan saat pemasangan gigi tiruan sebagai lepasan. Nah, dengan melakukan survei pada model sebelum mengerjakan gigi tiruan sebagai lepasan, dokter gigi juga bisa merencanakan, mempelajari dan mendesain dari gigi tiruan sebagai lepasan itu sendiri. Nah, untuk jenis surveyor itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah Zelenko surveyor, yaitu di mana lengan datarnya itu dinamis atau bisa digerakkan, dan meja basisnya itu statis atau tidak bisa digerakkan. Nah, yang kedua adalah knee surveyor, di mana dia lengan datarnya itu statis, tidak bisa digerakkan, dan meja basisnya yang dinamis atau bisa digerakkan. Nah, untuk tahapannya itu sendiri, yang pertama adalah kemudian surveyor itu sendiri yang pertama ada basis datar. Kemudian di atas basis datar ada meja basis. Meja basis ini untuk meletakkan model rahang. Kemudian di sini ada tiang tegak. Nah, tiang tegak ini yang memegang si lengan datar dan gelendong tegak. Nah, lengan datar ini yang memegang gelendong tegak. Sedangkan gelendong tegak ini adalah untuk menempatkan beberapa surveyor tool. Nah, surveyor tool itu ada yang pertama analyzing rod. Ini gunanya untuk mencari bidang bimbing dan juga untuk mencari undercut dan mensejajarkan undercut, dan menyamakan undercut. Kemudian selanjutnya ada undercut gauge. Ini ada 3 ukuran. Yang pertama itu 0,25, kemudian ada 0,5 dan 0,75. Ini untuk menentukan besarannya undercut. Kemudian ada carbon marker untuk menandai hasil survei kita. Dan kemudian ada wax trimmer untuk memblock out malam. Nah, untuk tahapannya sendiri, yang pertama adalah model rahang yang akan kita survei, kita letakkan di meja basis. Kita longgarkan terlebih dahulu. Setelah diletakkan, kita kencangkan. Nah, kemudian kita akan menjajarkan permukaan oklusal dari model rahang dengan permukaan lantai dengan cara kita meletakkan benda yang datar di atas permukaan oklusal model rahang yang kita sejajarkan. Kemudian kita akan, ketika sudah sejajar, kita kencangkan. Nah, yang pertama adalah kita akan menggunakan analyzing rod untuk mencari undercut dan pada bagian proksimal gigi pegangan, dan untuk menyamakan undercut dengan cara kita nanti akan memposisikan sedemikian rupa model rahang sehingga undercut yang ada di bagian proksimal gigi yang akan dijadikan pegangan itu sama. Pasangkan dulu. Nah, ini kita akan melakukan menggunakan analyzing rod, kita akan mencari undercut di bagian proksimal. Ini kita di bagian proksimal gigi 45. Kita lihat di sini ada undercut. Kemudian di bagian proksimal gigi 47 kita juga lihat. Nah, di sini saya lihat undercut di gigi 45 itu lebih besar daripada gigi 47. Maka kita harus mengubah posisi dari model rahang sedemikian rupa menggunakan kunci yang ada di meja basis, sehingga nanti kita mendapatkan undercut
yang kurang lebih sama di antara kedua permukaan proksimal gigi pegangan tersebut. Kita coba kan agak ke depan untuk mengurangi undercutnya. Kita lihat sudah sedikit berkurang. Kita lihat bagian proksimal gigi 47 nya terlihat sudah ada undercut. Kemudian kita kencangkan lagi. Kita cek sekali lagi, sudah ada bagian sini juga sudah. Nah, posisi ini bisa kita jadikan acuan untuk part of insertion dari gigi tiruan sebagian lepasan. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa kan ini sudah tidak sejajar lagi permukaan oklusalnya. Kita bisa mengubah sedemikian, mengangkat surveyor sedikit sehingga sejajar permukaan oklusalnya lagi, dan kita lihat bagaimana posisi dari model rahangnya. Nah, kalau ini kan seperti ini, jadi kita akan memasangkan gigi tiruan sebagian lepasan itu pasangnya dari posterior ke anterior seperti itu. Nah, setelah menggunakan analyzing rod, kita akan menggunakan carbon marker untuk menandai hasil survei kita. Kita lepaskan terlebih dahulu analyzing rodnya, kemudian kita pasang carbon marker. Nah, carbon marker ini untuk menandai hasil survei kita dan juga untuk menandai undercut. Nah, dari penandaan menggunakan carbon marker kita bisa menentukan undercut yang diinginkan dan tidak diinginkan, dan juga kita juga bisa menentukan letak ujung lengan cengkram dengan melihat garis yang sudah dibuat oleh carbon marker. Kita lakukan dari arah luar ke dalam. Kita tandai sampai terbentuk garis di, yang paling menonjol, bagian paling menonjol dari gigi pegangan. Kita lakukan juga untuk gigi 45 nya sampai terlihat garis. Kalau sudah, nanti kita bisa melihat di undercut yang diinginkan dan tidak diinginkan itu. Kemudian kita akan ukur undercut itu menggunakan undercut gauge. Kita mulai dari yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu ukuran 0,25. Kita pasangkan kembali ke gelendong tegak. Kita kencangkan dan kemudian kita ukur undercut yang tadi kita sudah beri tanda. Nah, di sini bisa terlihat bahwa dari undercut gauge ukuran 0,25 dia sudah menutupi undercut yang kita tandai tadi, berarti ukurannya adalah 0,25. Nah, selanjutnya kita akan menutup undercut yang tidak diinginkan menggunakan malam. Nah, ketika sudah menutup undercut yang tidak diinginkan menggunakan malam, kita juga perlu memblock out atau mengeliminasi beberapa malam, sehingga nanti bagian yang tertutup malam itu sejajar dengan jadi tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, kita menggunakan wax trimmer untuk block out malam pada undercut yang tidak diinginkan. Seperti ini. Tadi kan kita sudah memberikan malam di undercut yang tidak diinginkan, kemudian kita eliminasi atau block out malam sehingga dia diratakan seperti itu di bagian sini. Terus kemudian di bagian proksimal gigi 45 nya juga. Nah, setelah melakukan block out malam, maka kita sudah mendapatkan hasil surveyor kita. Nah, untuk memudahkan dan untuk melakukan perekaman pada model rahang, kita bisa melakukan tripoding dan pemberian tanda, bisa garis juga bisa goresan. Gunanya apa? Gunanya nanti ketika kita sudah melepaskan model rahang dari surveyor ini, ketika kita memerlukan untuk meletakkan kembali surveyor ke
meletakkan kembali model rahang ke surveyor, kita tidak perlu melakukan langkah dari awal, tapi kita hanya mengikuti dari tanda yang sudah kita buat. Nah, yang pertama tripoding. Dari tripoding kita bisa menentukan 3 tanda pada permukaan horizontal yang sama di model rahang. Misal di sini 1, kita beri tanda dulu menggunakan wax trimmer, kemudian pada sini 2, dan yang depan 3. Nah, setelah itu kita beri tanda bisa menggunakan pensil atau ballpoint. Kemudian bisa juga kita pemberian tanda pada bagian lateral kanan kiri model rahang dan bagian dorsal atau belakang model rahang. Bisa menggunakan wax trimmer, jadi kita kayak seperti menggores bagian seperti ini, lateral kanan kita gores, dan lateral kiri juga kita gores. Ini bagian dorsal juga kita gores. Nah, selain menggunakan wax trimmer, kita juga bisa menggunakan carbon marker untuk menandainya menggunakan tanda garis. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.